Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, mu'takifin mu'takifat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Mari kita bersyukur dengan kita gunakan sisa usia kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal soleh kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum membahas tentang fikih waris ya, kami mengingatkan bahwa kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban ya. Alhamdulillah, bulan Sya'ban ini bulan yang ya, banyak dilupakan oleh manusia. Yaghfulu anhu annas. Banyak manusia yang lalai dari bulan Sya'ban, Pak. Bulan Rajab termasuk bulan apa? Bulan haram, bulan yang suci, bulan yang agung. Banyak orang-orang yang beribadah di bulan Rajab. Bulan Ramadan termasuk bulan apa? Bulan yang agung juga ya, diturunkan di dalamnya Lailatul Qadar, diturunkan Al-Qur'an dan kemuliaan-kemuliaan. Orang banyak ibadah di bulan Ramadan. Nah, di antara dua bulan ini banyak orang yang lalai. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini bulan diangkat amal-amal kita. Bulan dilaporkan amalan-amalan kita selama 1 tahun, Pak. Ya, sehingga Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini memperbanyak berpuasa karena beliau ingin ketika amal-amalannya ini selama 1 tahun, ya, rekapan semua amalan kita selama 1 tahun. Beliau ketika disodorkan amalannya ini dalam kondisi berpuasa. Mari kita perbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, agar ketika amal soleh kita di hadapan Allah, kita sedang melakukan ibadah gitu ya. Dan juga di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, bulan Rajab adalah bulan menanam ya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram dan bulan Ramadan adalah bulan memanen, Pak. Artinya apa? Dari bulan Rajab mari kita tanam kebaikan-kebaikan. Kita ya yang mungkin sudah lama tidak membuka Al-Qur'an kita, tidak mengistiqomahkan tilawah Al-Qur'an kita, atau sedekah atau puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita mulai istiqomahkan lagi di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita sirami, kita giatkan lagi, kita pupuki itu amalan-amalan ibadah kita. Nanti di bulan Ramadan baru mereka lah orang-orang yang menanam, yang akan memanen di bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa besar. Di bulan Sya'ban ini bulan di mana dipindahkannya kiblat. Dahulu kaum muslimin sebelum menghadap ke Masjidil Haram, kaum muslimin sholat menghadap ke mana? Baitul Maqdis selama 16 bulan.
ya, mereka kiblatnya sama seperti orang-orang Yahudi. Nah, kemudian setelah 16 bulan dirubahlah kiblat kita ke Masjidil Haram, ya. Rasulullah sebenarnya ingin sekali kiblatnya tidak ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, tetapi beliau karena takut suul adzab kepada Allah, beliau tidak berani berdoa, hanya mengangkat pandangannya ke langit. Allah tahu isi hati nabinya. Kemudian Allah turunkan, ya, surat ayat yang menerangkan untuk perpindahan kiblat kaum muslimin. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang terakhir di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diturunkannya perintah untuk bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Seolah-olah di bulan Sya'ban ini mari kita tingkatkan sholawat kita, tingkatkan, ya, penghargaan, apresiasi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat, Pak, tempat duduk kita adalah yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, karena orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum sholatan, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian waris kita, ya. Kita pelan-pelan, Pak, ini karena permasalahan hitung-hitungan nggak bisa cepet-cepet, ya. Dan saya yakin juga di sini bapak-bapak ada yang sudah punya basic tentang waris, ada juga yang mungkin nol sama sekali, belum pernah belajar waris, ada juga mungkin pernah belajar tapi udah lupa. Makanya ini saya benar-benar pelan-pelan, jadi biar semuanya paham, semuanya bisa memahamkan kepada yang lain. Karena banyak orang yang paham tapi nggak bisa memahamkan. Pak Ustadz tadi bilang apa? Pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu deh. Ya, paham tapi nggak bisa memahamin orang lain. Nah ini saya ingin agar kita sama-sama paham dan bisa memahamkan kepada istri kita, kepada suami, kepada anak-anak kita, sehingga setiap keluarga adalah minimal satu duta yang paham tentang fikih waris, sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan, tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi dalam pembagian warisan, seperti itu, ya. Baik, maka saya akan bahas satu persatu, Pak. Satu ahli waris saya bahas, saya kupas, ya, biar betul-betul kita menguasai. Dari mulai kemarin kita sudah bahas tentang bagian waris anak laki-laki, ya. Bagian waris anak laki-laki. Anak laki-laki itu gampang, Pak. Pokoknya kondisinya cuma satu. Anak laki-laki itu selalu dapat sisa, selalu mendapat asobah, sisa, ya. Setelah ahli waris yang lain mengambil bagiannya, ahli waris yang bagiannya pasti ngambil dulu. Yang ngambil bagian 1/4 ambil dulu, 1/8 ambil dulu. Itu kalau ada, ya. Kalau sudah ngambil, maka sisanya diambil oleh anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya 2, ya dibagi 2. Kalau 3 dibagi 3, tergantung jumlahnya, ya. Dan anak laki-laki ini hebatnya apa, Pak? Kalau ada anak laki-laki, maka semua ahli waris yang 22 sebagian besar, yaitu dari jalur saudara, semua saudara minggir semuanya, ya. Saudara seayah, saudara kandung baik laki-laki atau perempuan, saudara seayah baik laki-laki atau perempuan, saudara seibu baik laki-laki atau perempuan, keponakan juga sama, minggir semuanya. Gara-gara ada siapa? Ada anak laki-laki. Paman juga sama, minggir semua. Paman kandung, paman seayah, anaknya paman kandung, anaknya paman seayah, minggir semuanya. Ya. Kemudian juga anak laki-laki menghijab ke bawah,
cucu laki-laki, cucu perempuan minggir semuanya. Kalau ada siapa? Anak laki-laki. Nah, sekarang kita bahas tentang anak perempuan, Pak. Anak perempuan, ya, ini kondisinya ada tiga. Yang pertama, dapat 1/2 atau setengah, ya. Anak perempuan dapat setengah. Kondisinya dapat, kalau apa? Syaratnya apa? Kalau anak perempuan itu, ingat ya, kalau saya sebut anak perempuan berarti anak perempuannya siapa? Mayit, ya. Kalau saya sebut anak laki-laki berarti anak laki-laki siapa? Mayit. Suaminya mayit, istrinya mayit, ya. Anak perempuan kondisi pertama dia dapat setengah, ya. Tapi kondisinya apa? Kalau dia cuma sendirian, ada mayit, anaknya cuma satu perempuan, tidak ada anak laki-laki, ya, tidak ada anak perempuan lagi, cuma sendirian, gitu ya. Ketika mayit meninggal ini, dia cuma punya satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak juga ada cucu laki-laki, tidak ada anak perempuan lagi. Maka bagiannya berapa? Setengah, ya. Dia ngambil setengah dari semua hartanya mayit. Mayitnya siapa? Ibunya atau bapaknya? Ya terserah. Kasusnya kita sedang bagi hartanya siapa nih, gitu ya. Apakah yang dibagi hartanya mayit laki-laki berarti bapaknya atau ibunya, gitu ya. Dari semua hartanya mayit, anak perempuan ngambil berapa? Setengah, 50%. Ya, banyak atau dikit, Pak? Tergantung duitnya, ya. Tergantung harta warisnya berapa. Ambil setengah. Kemudian kondisi yang kedua, anak perempuan bisa mengambil 2/3. Kondisinya bagaimana? Kalau pertama jumlahnya minimal 2, ada 2 anak perempuan, Nah, ini kondisinya ada 2 anak perempuan atau lebih, ya. Terus tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Syarat kedua, tidak boleh ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya. Maka mereka berdua atau lebih, perempuan semuanya ini dapat 2/3, dibagi rata, karena perempuan semua, gitu ya. Ini kondisi yang kedua, Pak. Jika mayit punya anak perempuan minimal 2 atau lebih, ya, dan tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki nanti anak perempuan statusnya bukan dapat 2/3 atau setengah, dapatnya nanti sisa bersama dengan anak laki-laki, gitu ya. Nah, ini. Kemudian kondisi yang ketiga, anak perempuan ini mendapatkan A itu asobah, sisa, ya. Anak perempuan mendapatkan sisa bersama anak laki-laki. Ketika apa? Ketika ada anak laki-laki, ya. Mayit ini ternyata anaknya nggak cuma perempuan, ada anak laki-laki, ya. Baik laki-lakinya 1 atau 2, gitu. Ya, maka mereka ini mendapatkan sisa, tetapi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu 2 kepala. Kalau perempuan satu kepala, ya. Anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan, ya. Udah hafal, Pak, atau diulangi lagi? Cukup? Santri udah hafal? Ya. Sisa itu apa? Setelah ahli waris yang lain sudah ngambil bagiannya, kalau di ada mayit nih, meninggalkan istri itu kan bagiannya antara 1/8 atau 1/4, ya. Nah, kan istri kan pasti dapat nih. Dapat berapa? 1/8, karena mayit punya anak. Ambil 1/8 dulu, ya. Mayit punya bapak atau enggak? Oh, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal.
Nah, berarti saudaranya ada nggak? Oh, saudaranya ada. Tapi ada anak laki-laki nih. Kalau ada anak laki-laki, saudara minggir semua. Maka berarti yang bisa mewarisi itu cuma istri dengan anak. Istri dengan anak. Karena orang tua mayit sudah nggak ada, saudaranya terhijab oleh anak laki-laki. Maka 1/8 diambil siapa? Istri. Sisanya berarti 1 dikurangi 1/8 berapa? 7/8. 7/8 itu sisa diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan kalau ada, gitu Pak. Wasiat dan utang itu harus ditunaikan dulu, ya. Jadi wasiat dan utang itu didahulukan. 3 perkara yang harus didahulukan. Pertama, biaya pengurusan jenazah, Pak. Kain kafannya, ya. Jasa penggalian kuburnya, ya, itu dibayar dari harta warisan, diambil dari harta mayit. Kalau ada yang mau sedekah gimana? Mungkin ada anaknya yang mau, udah kafan saya yang nanggung, semua biaya pengurusan jenazah saya nanggung, ya sudah, boleh silakan. Tapi kalau nggak ada yang nanggung, ya berarti diambil dari harta mayit, ya. Kemudian yang kedua, hutang. Ini harus urut Pak, harus urut. Biaya pengurusan jenazah, hutang baik kepada manusia atau kepada Allah. Ya, hutang kepada manusia apa contohnya? Ya, biasa hutang. Ya, dia hutang ke mana? Ke bank atau ke perorangan, dilunasi dulu, diambil dari harta mayit. Atau hutang kepada Allah, apa contohnya? Zakat, ya. Zakat atau fidyah, ya, atau kafaroh. Nah, dia tahun ini belum berzakat, harusnya harus berzakat sekian. Atau tahun sebelumnya dia baru hijrah sekarang, selama belum hijrah dia nggak pernah bayar zakat, maka itu harus diqodho. Zakat-zakat itu harus dibayarkan. Setelah itu wasiatnya, wasiat maksimalnya 1/3. 1/3 dari sisa tadi ditunaikan. Kalau sudah terpenuhi semuanya, sudah tertunaikan semuanya 3 ini, baru sisanya dibagi waris. Gitu Pak ya. Oke. Baik, biar lebih jelas. Ini, kalau ada anak laki-laki mendapat secara asobah atau sisa, besarnya separuh dari anak laki-laki. Nah, ini perempuan, dia nggak lagi mendapatkan bagian pasti kalau ada anak laki-laki. Padahal kan perempuan kebanyakan cara mendapatkannya dengan bagian pasti Pak. Bagian pasti itu bagian setengah, 2/3, 1/3, 1/6, 1/8 itu bagian pasti. Sebenarnya perempuan kebanyakan bagiannya apa? Pasti. Karena yang namanya perempuan nggak mau digantung Pak. Maunya yang pasti. Ya. Nah, perempuan itu sebenarnya bagiannya pasti. Tetapi kalau ada anak laki-laki jadi asobah, jadi sisa. Ya, asalnya bagiannya setengah kalau sendirian, 2/3 kalau lebih dari 2 atau lebih. Nah, kalau ternyata ada anak laki-laki, udah batal itu, pasti-pastiannya batal. Anak perempuan jadi dapat sisanya itu pun setengah dari bagian laki-laki, ya. Itu baik, biar lebih paham, kita masuk ke contohnya. Ini dalilnya surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Kalau kita punya anak perempuan 2 atau lebih, ya, bukan lebih dari 2 ya, 2 atau lebih, maka bagian mereka 2/3. Syaratnya harus perempuan semua, terus nggak boleh anak laki-laki. Kalau jika hanya seorang anak perempuan, maka dia memperoleh setengah harta. Ya, setengah hartanya mayit diberikan kepada anak perempuan. Nah, contoh Pak, kasus seorang meninggal, ahli warisnya adalah 1 anak perempuan, ya, 1 anak perempuan, hartanya adalah 4 juta.
Berapa bagian dia? Hah? 2 juta. Terus sisanya kemana? Ya, bagiannya adalah 2 juta. Satu anak perempuan bagiannya adalah 2 juta. Karena tadi satu anak perempuan bagiannya berapa? Setengah dari seluruh harta mayit setelah sudah dikurangi biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat. Ya, maka bagiannya setengah dari 4 juta, 2 juta. Nah, sisanya 2 juta kemana? Baitul Mal. Sebagian ulama berpendapat Baitul Mal. Ya, sebagian ulama berpendapat dibalikan lagi ke anak perempuan. Istilahnya rod, ya, rod. Jadi 2 juta ditambah 2 juta sama dengan 4 juta, ya. Jadi ini ceritanya ini ahli warisnya cuma satu, Pak, ya. Jadi kalau nggak disebutkan yang lain berarti ceritanya dia cuma satu. Istrinya kemana? Suaminya kemana? Ya ceritanya nggak ada istrinya, nggak ada suaminya. Saudaranya kemana? Ceritanya nggak ada. Ini kita lagi bikin cerita aja. Ceritanya seperti ini, yang disebutkan saja, gitu ya. Kemudian selanjutnya kasus kedua, seorang meninggal, ahli warisnya adalah 2 anak perempuan, hartanya adalah 3 juta. Berapa bagian mereka? Mereka yang bukan dia. Berapa? Hah? Tadi kalau anak perempuan 2 bagiannya berapa? 2/3. Nah, 2/3 dari 3 juta berapa? Hah? 2 juta ya. 2 juta masing-masing dapat berapa? 1 juta. Ya, kita lihat. Ya, anak perempuan ada 2, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Kemudian mereka berdua dapat 2/3. Ya, 2/3 maaf, 2/3. 2/3 dari 3 juta. Ya, sama dengan 2 juta. Sama dengan 2 juta. Nah, karena perempuan semua, maka bagiannya kan sama. Perempuan itu bagiannya sama, dibagi rata 1 juta 1 juta. Kan masih sisa 1 juta. Diberikan kepada Baitul Mal. Ya, ini sebagian pendapat ulama diberikan kepada Baitul Mal. Kalau sekarang ya diberikan kepada lembaga zakat. Ya, tapi ini satu pendapat. Pendapat lain mengatakan diberikan semuanya kepada anak perempuan itu. Namanya rod, ya, dibalikan kepada anak perempuan itu. Jadi masing-masing dapat berapa? 1,5 juta. Masing-masing dapat 1,5 juta, sama rata. Karena sama-sama perempuan, ya. Asalkan ini anak perempuan, anak kandungnya si mayit. Kasus ketiga, seorang meninggal, ahli warisnya adalah 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Hartanya 4 juta. Berapa bagian mereka? Dia lagi. Kenapa? Kenapa? Istrinya nggak ada. Ini kisahnya nggak ada istri, nggak ada suami. Ya, entah yang meninggal laki atau perempuan, nggak tahu pokoknya dia meninggal, entah istri atau suami. Gitu. 2 anak perempuan dapat berapa? Enggak, berapa? Bagian pastinya berapa kalau 2 anak perempuan? Setengah atau 2/3? Nah, berapa bagiannya? Anak laki-laki berapa? Sisa ya, anak laki-laki sisa. Anak perempuan 2/3. Sisa. Kenapa sisa? Karena ada anak laki-laki. Ya.
Jadi anak perempuan kalau ada anak laki-laki jatahnya sisa. Itu pun setengah dari bagian anak laki-laki. Ya. Nah, karena tadi anak perempuan ada 2, berarti 2, 1 tambah 1, 2. Terus anak laki-laki kan 2 kepala. Berarti ditambah 2, 2 tambah 2 4. Berarti hartanya dibagi 4. Hartanya dibagi 4 juta dibagi 4 sama dengan 1 juta. Nah, anak perempuan dikali 1 atau kali 2? 1, karena anak perempuan 1 kepala ya. 1 di kenapa? Hitungnya ada yang lebih mudah. Umpamanya anak laki 1, perempuan 2, ya laki 2, nah dia gitu aja daripada membingungkan. Oh gimana? Gimana Pak? Jadi seolah-olah laki-laki sisanya. Itu So. biasanya gitu, bukan maaf ya. Jadi perempuan dapat berapa? Anak laki 1, anak perempuan 4, dibagi 6 aja terus, gitu aja. Kenapa dibagi 6? Ya, karena dihitung anak laki 2 bisa perempuan. Anak gimana? Oh saya bingung. Anaknya kan anak laki-laki 1, anak perempuan 2. 4, anak perempuannya 4. Enggak, ini anak perempuannya 2. Contoh itu gampang dan mudah. Ini contoh lain. Oh. Contoh lain ya. Iya. Bilang sisa-sisa malah bisa mengumumkan bilang sisa-sisa. Enggak. Nanti kita harus sesuai dengan rumusnya dulu. Apa itunya begitu? Iya, memang kayak gitu. Dia memang begitu. Iya. Surat apa? Kenapa? Di dari ini surat apa? Ada perempuan dulu, awal laki. Kalau ada anak perempuan, bisa bilang sisa. Saya bilang ada dalilnya di mana? Saya tanya aja. Dalilnya ada dalilnya. Ya. Saya lupa hadisnya. Tapi ketentuannya memang seperti itu, Pak. Kenapa? Yang mana? Oh, Al-Nisa. Oh ini maaf. Ini dalilnya, Pak. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki setengah dari bagi anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa anak perempuan kalau bersama anak laki-laki jadi sisa, gabung. Bukan sisa kan? Mungkin separuhnya anak laki gitu. Iya, sama-sama mendapatkan sisa nanti, tapi bagiannya perempuan dapat. Kalau sisa di bahasa itu artinya ke asoba. Itu pengertian Bapak. Jadi anak laki-laki tetap separuhnya gitu. Jadi kalau sisa kan pengertiannya ke asoba. Iya. Anak laki juga kali lipat. Anak perempuan tetap Laki-laki, kalau laki-laki 2, perempuan 4, jadi 8, itu aja Seolah-olah. Seolah-olah. Iya. Kebanyakan begitu, malah kebanyakan di kita tuh bagi rata. Oh, bagi rata. Kalau bagi rata nggak boleh. Ya. Nggak boleh, tapi berpaksanaannya. Kayak gitu. Baik, lanjut ya. Kasus yang ini udah bagian waris cucu. Nah, ini bagian waris cucu. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Berkaitan dengan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang belum paham, silakan. Silakan. Ya, silakan Pak. itu kalau lihat hidup itu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki ya. Itu berarti seolah-olah ada 2 ditambah seolah-olah ada 4 bagian. Iya, betul. Emang begitu. Nah, jadi kalau seperti tadi perempuan disebut sisa, memang kita juga dibingung. Sisa dalam waris kan asoba sisa. Iya. Nah, pokoknya tetap anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Oh iya. Nggak bisa disebut sisa. Begini. Jadi seperti ini Pak. Memang ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu begini Pak. Yang namanya asobah itu
dia mengambil jatahnya setelah bagian pasti sudah mengambil jatahnya. Yang bagian pasti itu diantaranya ada istri, ada suami, ya. Istri itu antara 1/8 atau 1/4, suami antara 1/4 atau setengah, ya. Kebetulan kasus di sini itu saya nggak menyebutkan suami atau istri karena belum masuk babnya. Kalau ditanya, oh ini belum diajarin, kenapa udah ditanya, gitu ya. Makanya nggak disebutkan suami atau istri. Insyaallah nantilah pertemuan berikutnya. Nah, kalau bagian pasti sudah ngambil, baru nanti yang bagian sisa baru ngambil, ya, yang bagian sisa. Jadi ada ahli waris, statusnya dia itu kamu ngambilnya pakai bagian pasti. Ada ahli waris yang kamu statusnya ngambilnya pakai sisa, metode sisa gitu. Metode asobah. Asobah itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia sisa gitu. Ya. Nah, sisa itu bisa jadi dia ahli waris yang bagian pasti sudah ngambil dan banyak mungkin ya, sehingga sisanya sedikit. Bisa seperti itu. Atau bisa jadi yang bagian pasti nggak ada seperti kasus ini. Yang bagian pasti kenapa nggak ada? Mungkin sudah pada meninggal, ya. Mungkin terhalang oleh ahli waris yang lainnya, sehingga yang ada cuma ahli waris yang cara mendapatkannya, metode mendapatkannya dengan sisa. Jadi hartanya masih banyak, diambil mereka semuanya. Nah, istilah dalam bahasa Arab itu asobah, itu masuk asobah juga. Nah, kita nyebutnya sisa begitu. Padahal kan belum diambil sebelumnya. Iya, tapi itu bahasa Arabnya sisa gitu. Gitu, Pak. Di dalam An-Nisa 11 selalu laki-laki dibilang pertama. Tapi kalau kita bilang perempuan dulu, ini kan di sini laki-laki dulu, perempuan. Iya. Kalau di Al-Quran memang penyebutannya laki-laki kayak gini, Pak. Di Al-Quran memang laki-laki penyebutannya pertama, tetapi kayak gini, Al-Quran itu kan bahan mentah, Pak. Iya, paham. Di dalam Al-Quran itu, Pak, tidak bisa langsung kita terjemahkan, langsung diamalkan oleh kita orang awam. Harus. Iya, tapi kan melalui proses ulama gitu loh, Pak. Ya, jadi kita ini orang awam semua. Kalau beda dengan di sini kita juga jadi bingung. Jadi bukan ditambah ilmu, jadi dapat ini berarti di bukan, ini bukan pendapat kayak gini loh. Kita kalau langsung membaca terjemahan Al-Quran, menyimpulkan sendiri, itu nanti kalau dilihat di situ anak perempuan ada bunyi sisa. Seperti kalau dari kasus itu bukan sisa, itu pasti bagiannya pasti itu bukan sisa. Jadi pokoknya dan itu ketemu 4 bagian, jadi itu udah pasti. Bukan sisa, iya, paham. Tapi ini kalau contohnya saya rubah ya, contohnya ya. Ini karena ini rumus, Pak, rumus. Jadi rumus itu mengatakan istilahnya begitu. Jadi apa ini tadi? Nah, ini seorang meninggal, ahli warisnya adalah ganti ya, suami. Nah, mungkin kayak gini mungkin masuk di akal mungkin. Ini mana tadi? Suami ini ya. Ahli warisnya suami, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, ya. Nah, hartanya berapa? 4 juta. 4 juta. Suami dapat berapa? 1/4 dari 4 juta. 1/4 dari 4 juta. Kok tahu? Padahal saya belum ajarin. Kenapa saya nggak menyebutkan suami tadi? Karena belum saya ajarin. Takutnya apa? Bingung. Jadi suami itu bagiannya kondisinya ada 2, Pak. Antara dapat setengah atau 1/4.
Kapan dapat setengah? Kalau mayit nggak punya anak, ya, anak pokoknya mau laki-laki atau perempuan dan tidak punya cucu, itu ya, maka bagiannya berapa? Setengah. Kalau mayit punya anak, punya keturunan, anak atau cucu, maka bagian suami 1/4. Dalam kasus ini mayit punya anak nggak? Punya, kan disebutkan tuh 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Berarti suami dapat berapa? 1/4. 2 anak perempuan dapat berapa? Sisanya. Sisanya. Masuk nggak Pak? Boleh nggak? Saya sebut sisa boleh nggak? Hah? Iya, karena kayak gini Pak, baik dia itu ada yang bagian pasti ataupun tidak, dalam istilah waris, istilah itu sisa gitu Pak. Istilahnya itu sisa. Jadi karena ahli waris cara mewarisi cuma 2 konsep. Cara mewarisinya apa? 2 cara. Pertama dengan bagian pasti, yang kedua dengan sisa. Cuma Bapak belum terima dengan kata-kata sisa mungkin tadi ya. Tapi memang dari sananya begitu, sisa gitu. Terjemahin apa lagi gitu ya. Nah, jadi kebetulan di sini ada yang bagian pasti. Jadi mungkin masuk di otak Bapak ini dikatakan sisa, oke lah, karena di situ ada suami. Tetapi kenapa saya tadi gak sebutin suami? Karena belum diajari. Nah, makanya nanti kalau udah sampai bagian suami, nah kita baru kasih contohnya gitu. Ya. Gitu, Pak. Dan perempuan. Anak perempuan juga sisa. Iya. Kalau anak perempuan dapatnya 2/3, nanti anak laki-laki dapat berapa? Jadi yang diberikan sekarang anak perempuan dulu dong kalau begitu. Tidak sama, tidak sama-sama ya. Kalau saya nanti kalau perempuan 2/3 anak perempuan dulu yang dibagi gitu. Enggak, kalau di sini sisa, anak perempuan sisa. Iya, iya, betul, betul. Oh benar Pak. Dari tadi benar. Hah? Kenapa? Iya betul. Enggak, perempuan bukan 2/3. Iya makanya kalau begitu kan begitu dibagi, anak laki 2, anak perempuan 1. kalau nanti di 2 perempuan dulu bukan sisa sudah ambil. Jadi itu yang perempuan memang juga asbun urut. Jadi memang dari tanggungan kemudian itu sisanya buat anak. Iya, gitu ya. Coba Pak, coba. Ini anak suami dapat berapa juta coba? Dapat 1 juta ya. 1/4 dari 4 juta. 1/4-nya 4 juta, 1 juta. Tinggal 3 juta. 2 anak perempuan dapat berapa Pak? Dapat berapa? Oh enggak, kan tadi kan saya udah sebutin nih. Tadi yang rumusnya ini. Mana tadi? Mana? Bagian yang dulu aja baru dikaitkan dengan jumlahnya sisa. Ini loh Pak. Ini anak perempuan itu kondisinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama dia dapat setengah. Kalau sendirian. Anak semata wayang Pak. Bapak anaknya berapa? Berapa Pak? 3. Oh iya, berarti enggak. Hah? Perempuan 3, laki 2. Iya, bagus. Alhamdulillah. Nanti dibaginya itu 10, begitu aja. Baginya 10.
Oh 7. Itu aja, gampang aja. Tapi gampang bener gak? Itu menurut saya ini anak laki 2 kali anak perempuan. Ada istri kan? Istri masih ada? Ini sisanya kita hitung. Istri masih ada kan? Dapat berapa? Istri 1. Bukan gitu, berapa? 1/8 kan? Sisanya baru dibagi 7. Istri dapat 1/8 kan? Sisanya dikasih ke? 8 dibagi 7. Kok bagi 7? Istrinya 7. Maksudnya anak laki sama perempuan digabung jadi 7 bagian. Anak laki-laki berapa, Bapak? Anak laki-lakinya berapa? 2, berarti 4. Perempuan? 3, 7. Oke, betul. Berarti istri ngambil berapa tadi? 1/8. Sisanya dibagi 7 7/8. Iya. Hartanya, sisanya hartanya 7 miliar. Berarti anak perempuan dapat berapa? Anak laki-laki 2 miliar. Betul, mantap. Betul, mantap. Iya, Pak. Masih ada orang tua? Masih ada orang tuanya? Udah meninggal, Pak. Beliau udah meninggal orang tuanya, Pak. Ya. Gitu, Pak ya. Begitu, Pak. Jadi bukan berarti saya melangkahi Al-Qur'an. Al-Qur'an Masya Allah gitu ya. Tapi urutannya itu yang bagian pasti yang didahulukan. Bukan masalah laki-laki duluan, perempuan duluan, enggak. Iya, walaupun di Al-Quran disebut laki-laki, tetapi urutannya itu harus bagian pasti dulu. Nggak ada, nggak ada. Nggak mungkin saya bikin hadis baru. Kita kan lagi bahas ahli warisnya anak perempuan gitu Pak. Kita bahas perempuan terus kan. Oh gitu, enggak. Jadi rumusnya itu dahulukan yang bagian pasti. Bukan perempuan atau laki-laki. Memang kita sedang bahas tentang perempuan, ya, tapi bukan berarti perempuan harus didahulukan. Enggak. Pokoknya yang bagian pasti, ya. Pasti biar bagian sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Iya, yang difirmankan Allah pasti kan? Enggak. Kalau bukan pasti maksudnya begitu. Pasti di sini maksudnya bagian setengah, 2/3, 1/3 itu namanya bagian pasti. Ada 6 kan ya, setengah 4. Iya betul. Nah kalau yang kedua bagian asobah. Bagian asobah itu bagian sisa setelah ahli waris bagian pasti sudah ngambil. Atau kalau bagian pasti nggak ada, maka diambil asobah semuanya. Ya, diambil asobah semuanya. Gitu Pak. Itu ya. Udah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان